Haleluya. Kau telah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Haleluya. Siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku, dan domba-dombaku akan mendengar suaraku. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah diadopsi sampai hari penebusan kita, dan kita sudah dimeteraikan sampai pada hari penebusan kita. Haleluya. Kita adalah Ruth yang sudah ditebus oleh Boas. Kita adalah Ruth yang sudah ditebus oleh Boas kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita akan selalu memperjuangkan sebagaimana seorang prajurit bala tentaranya Allah yang selalu berperang. Haleluya. Yang selalu berperang. Haleluya. Dan kita adalah laskar Kristus yang selalu berperang melawan iblis, melawan dunia ini. Itulah sebabnya bahwa dunia ini tidak berdampak bagi Tuhan. Haleluya. Dunia ini tidak berdampak bagi Tuhan karena dunia ini harus disucikan, dipulihkan kembali. Sebagaimana Taman Eden yang dulu diciptakan Allah dan manusia ditempatkan di sana, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu harus diganti. Haleluya. Itu harus diganti. Itulah sebabnya bahkan tubuh kita ini pun tidak layak bagi Kristus. Harus diganti. Tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, yang tidak layak bagi Kristus. Dunia ini pun harus diganti. Bahwa dunia ini tidak layak bagi Kristus. Harus turun Yerusalem yang baru, bumi yang baru. Haleluya. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus berusaha untuk melakukan perintah Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang sudah hampir gelap gulita. Persis seperti zaman Laodikia. Karena memang inilah zaman Laodikia. Kita lihat hanya sedikit terang. Hanya sedikit lagi terang. Sudah hampir gelap semuanya. Terang adalah artinya firman. Bahwa mempelai wanita Kristus ada di dalam firman. Sehingga firman pun ada di dalam kita. Dan kita ada dalam firman. Bahwa Kristus adalah firman. Haleluya. Sehingga terang ada sedikit lagi di waktu senja ini. Di akhir zaman ini. Kalau tidak ada terang, maka dunia ini sudah berakhir. Kristus sudah datang tentunya kedua kalinya untuk menyelesaikan sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Jadi kita tidak perlu heran untuk melihat dunia yang sedang sekarat ini. Haleluya. Seolah-olah dunia ini sedang keadaan sehat. Kita melihat secara daging, secara jasmani bahwa dunia ini sedang sehat. Haleluya. Dan dunia ini tidak akan bisa dikendalikan lagi dan dipulihkan kembali. Dunia ini sedang runtuh. Haleluya. Glory. Segala penyakit datang untuk melanda dunia. Peperangan datang sedang melanda dunia. Persoalan, masalah dan lain sebagainya sedang datang untuk melanda dunia. Bercampur semuanya di dalam satu bumi yang sama. Haleluya. Glory. Kita perhatikan apa yang sedang berlangsung di akhir zaman ini. Berusaha dunia ini untuk membawa orang-orang pilihan Tuhan untuk menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Tetapi sungguh Tuhan mengasihi anak-anaknya di akhir zaman untuk membawa mereka, menghadir mereka, membawa mereka daripada Mesir, sehingga membawa mereka kepada tanah Gosen yang sudah disediakan Tuhan, sebagaimana bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Mereka tidak disamakan, dicampurkan dengan orang-orang Mesir. Mereka dibuat di suatu tempat, yaitu tanah Gosen. Di sana mereka dapat menyembah Allah. Haleluya. Glory. Hal yang sama juga hidup kita di akhir zaman memisahkan kita daripada Mesir, membawa kita kepada suatu terang.
yaitu terang di waktu senja. Di mana firman itu, di mana terang itu ada, disitulah anak-anak Raja Wali sedang berkerumun, sedang menikmati daging segar. Karena makanan itu adalah menghidupkan jiwa kita. Haleluya, glory. Haleluya. Itulah sebabnya betapa sempurnanya firman datang di akhir zaman ini untuk mengumpulkan semua mempelainya, semua orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita tahu bagaimana cantiknya wanita Isabel yang sedang berdandan untuk mempengaruhi Ahab supaya jatuh ke perangkapnya, supaya dia memijak perangkapnya, supaya dia terjerat, dan supaya dia masuk ke dalam kekuasaan Isabel. Haleluya, glory. Hal yang sama juga dunia ini sekarang untuk membawa kita, mencoba kita, supaya kita melihat bahwa dunia ini indah. Dunia sedang mendandani dirinya. Haleluya. Apakah dunia? Menyatu dengan seorang Ahab dan Isabel dengan dunia ini. Dunia pun sedang berdandan. Haleluya. Penyesat pun sedang berdandan. Untuk supaya orang-orang tertarik melihatnya. Haleluya. Tetapi Tuhan memberikan langkah yang pasti, yang tidak bisa menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, hanya memandang ke depan, bahwa kehidupan ada di sana. Tuhan memberikan spesial jalan bagi mempelai wanitanya untuk menuju kepada Sang Penebus. Haleluya. Dan tidak pernah menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan. Seorang Ruth, dia hanya memandang ke depan. Haleluya. Sehingga dia memutuskan mengambil keputusan bahwa dia tidak akan pernah lagi berbalik kepada, haleluya, kepada asal usulnya, ke kampung halamannya. Haleluya. Kita lihat, dia mengambil keputusan yang real. Sehingga dia pun berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsamu, bangsamulah bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun akan di situ mati. Dan Allahmu lah yang akan menjadi Allahku. Itulah keputusan yang luar biasa. Haleluya, kita lihat. Sehingga dia mendapatkan kehidupan di sana. Dia mendapatkan peristirahatan di sana. Dia mendapatkan upah di sana. Haleluya, glory. Itulah sebabnya Tuhan memberikan jalan di setiap zaman untuk menyelamatkan umatnya. Kita melihat ke belakang, peristiwa apa yang sedang berlangsung di zamannya Nuh, di zamannya Musa. Tuhan selalu memberikan sebuah jalan untuk keselamatan bagi umatnya yang terpilih sebelum dasar dunia. Tetapi sekalipun sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, bukan berarti gampang untuk hidup, untuk menjalani jalan yang sudah diberikan Tuhan kepada keselamatan. Bukan mudah. Justru di sanalah banyak tantangan dan rintangan sebagaimana Raja Wali supaya bisa mencapai ke atas. Dan burung mana pun tidak bisa mencapainya atau menyamainya. Haleluya. Kenapa? Karena dia tahan bagi tantangan, bagi angin yang kencang di atas tersebut. Haleluya. Kristus hal yang sama juga. Dia tumbuh dari lumpur, dari rawa, di mana ada di sana sampah-sampah, di mana ada di sana ya bagian busuk, di mana lumpur-lumpur tersebut agak bau dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa Kristus digambarkan sebagai bunga bakung yang tumbuh di lembah. Haleluya, glory. Hal yang sama, kalau tidak ada penderitaan, maka tak seorang pun bisa sampai kepada kerajaan surga. Penderitaan adalah untuk melawan roh-roh di udara. Bukan melawan roh dan daging, tetapi melawan roh di udara, roh pemerintah. Haleluya. Kita lihat. Siapakah mereka?
Dan apakah tujuan mereka? Tidak lain adalah pemisahan kekal daripada Allah. Haleluya. Artinya adalah maut. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan mempelai wanitanya? Itulah sebabnya pengaruh dunia ini sangat licik dan pintar. Haleluya. Apakah yang paling cerdik dari segala yang pernah mendatang adalah ular? Dia sangat cerdik. Arti cerdik adalah sudah pintar, sudah hebat, intelektual, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan juga mengatakan jangan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Glory. Itu harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Jadi harus kita melihat, memahami dunia ini. Dan dunia ini akan bisa kita tempatkan di telapak tangan kita. Dan melihat siang dan malam 24 jam non-stop. Dan kita tidak perlu bisa dibingungkan oleh dunia. Ada penyakit COVID-19, ada penyakit Omikron, ada penyakit ini, ada penyakit itu, dan lain sebagainya. Haleluya. Kita gak perlu dibingungkan oleh suatu penyakit. Berdoa saja kepada Tuhan, karena Dia berkata di Mazmur 103 ayat 2 dan 3, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang mengampuni segala kesalahanmu. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Kita akan membahas tentang pembahasan kita, mana tentang penyaksian kita tadi, dan lagu untuk bukan untuk firman Tuhan. Haleluya. Sungguh suatu lagu pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Imamat 25. Kita akan mengulangi pembahasan yang minggu kemarin, mana ada gangguan sedikit dalam tubuh sehingga suara ada batuk dan serak, sehingga tidak bagus, kurang bagus itu dibuat untuk video. Dan kita akan mengulangi kembali. Kita lihat Imamat 25 ayat 23 sampai 24. Imamat 25 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ayat 24, di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Haleluya. Ini adalah sebuah perlambang bagi perjanjian baru. Haleluya. Apa yang dikatakan di sini akan digenapkan oleh perjanjian baru. Bayangan di perjanjian lama, wujud nyatanya di perjanjian baru. Dan ini tampil di akhir zaman. Haleluya. Inilah tampil di akhir zaman bagi penebusan mempelai wanita. Maka Kristus turun untuk menampakkan dirinya kepada seorang nabi. Dan Dia berbicara kepada seorang nabi, memberitahukan rahasia-rahasia. Haleluya. Misteri-misteri yang dulu terselubung, yang tidak dapat diketahui oleh siapapun, sehingga semuanya disingkapkan di akhir zaman. Haleluya. Glory. Supaya umatnya mengerti, supaya mempelainya mengerti
apa maksud semuanya ini. Sehingga semuanya disingkapkan, diberitahukan. Dia kecaman bagi kita. Apakah tanah yang dimaksudkan? Kenapa dikatakan akulah pemiliknya? Haleluya. Dan tidak bisa pendatang untuk berhak bagi tanah tersebut. Haleluya. Kita tahu bahwa ketika Allah berbicara kepada Abraham dan Allah memberikan tanah kepada Abraham. Haleluya. Allah memberikan tanah kepada Abraham. Haleluya. Dia memberikan tanah untuk dia miliki. Bahkan sampai kepada keturunannya. Siapakah keturunan Abraham? Jangan kita melihat secara jasmani. Haleluya. Ini berbicara soal rohani. Dulu berbicara tentang jasmani. Itu hukum bagi bangsa Israel. Haleluya. Tetapi dia ke zaman ini adalah berbicara tentang secara rohani. Karena kita adalah tanah. Bicara tanah. Yang diambil dari tanah liat. Haleluya. Tetapi jiwa kita berasal daripada surga. Daripada Tuhan. Haleluya. Jadi katakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Yang dimaksudkan kita sudah membahas hal tersebut. Yang dimaksudkan bahwa tanah sudah disampaikan kepada seseorang. Taman Eden sudah diberikan hak kepada Adam. Haleluya. Maka segala makhluk yang hidup, tanah, pohon, dan lain sebagainya, semua diberikan kepada Adam. Tetapi apa yang sedang terjadi? Haleluya. Akte kepemilikan, sertifikat sudah diberikan kepada Adam. Tetapi, bolehkah kita bertanya kepada Adam? Bahwa akte kepemilikan itu, apakah masih ada di tangan Adam? Dihilangkan. Haleluya. Diberikan kepada setan. Oleh sebab itu apa yang sedang terjadi? Manusia mengakibatkan kematian. Manusia mati. Segala yang bernama makhluk hidup mati. Bumi sedang kesakitan. Sehingga sampai di zaman ini semua mengerang. Kesakitan. Mempelai wanita pun menjadi sakit bersalin. Kita pun mengerang. Sakit bersalin. Haleluya. Kenapa sakit bersalin? Emangnya mempelai wanita pria bisa mengandung firman yang dimaksudkan sebagaimana firman yang dimakan oleh Yohanes. Kitab sedang dimakan oleh Yohanes. Haleluya. Sehingga manis di mulut, pahit di perut. Haleluya. Glory. Itulah yang dihilangkan oleh Adam. Haleluya. Apakah ada seorang malaikat untuk layak bisa menebus akte kepemilikan yang dihilangkan oleh Adam? Tidak seorang pun. Nabi, rasul, malaikat, tidak seorang pun. Haleluya. Harus siapa?
harus seorang penebus, yaitu penebus kaum kerabat yang paling terdekat bagi orang-orang percaya, yang berasal daripada Yehuda, yaitu singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus juru selamat kita. Lewat apa dia menebus? Lewat penderitaan yang mati di kayu salib. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa layak menebus kita. Harus seorang yang terdekat kepada kita. Bahwa kita adalah anak Kristus dan Kristus adalah Bapa kita, dialah yang menebus kita. Tidak boleh orang lain. Haleluya. Kenapa? Karena dia adalah si pemiliknya. Tuhan adalah si pemilik tanah tersebut. Sekalipun itu dijual. Seperti tanah. Contohnya saya jual tanah kepada orang lain. Ya, karena kemiskinan contohnya. Karena dilanda oleh kemiskinan. Saya menjual kepada orang lain. Tetapi ada waktu untuk menebus. Siapakah yang bisa layak menebus? Kalau bukan keluarga dari bagian saya, kalau memang saya tidak bisa menebus, harus keluarga dari bagian keluarga saya, yang sedarah dengan saya. Haleluya, glory. Tetapi ada juga waktu untuk diberikan hak untuk menebus. Bukan sekali, dua kali. Ada tahun Yobel, tahun pembebasan untuk menebus. Haleluya. Di sana ada kesempatan. Tuhan menebus dosa kita. Apa yang sudah kita hilangkan. Tetapi apakah kita mau ditebus? Haleluya. Glory. Perlukah Tuhan Yesus Kristus menanam anggur di atas batu? Tidak perlu. Tuhan hanya mau menanam di tanah yang subur. Haleluya. Tanah yang subur adalah yang mengandung air. Karena tanaman tersebut bukan asalan tanaman. Tanaman itu adalah tanaman anggur menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Tuhan selalu menjaga. Itulah sebabnya Tuhan mau menderita. Itulah sebabnya Tuhan menjadi daging. Hanya untuk menebus kita. Firman menjadi daging. Allah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita hanya untuk menebus kaum kerabatnya. Menebus darahnya sendiri, kita bayangkan. Karena jiwa kita berasal daripada Kristus. Itulah sebabnya dia datang untuk menebus saudaranya, keluarganya, anak-anaknya sendiri ditebus. Percayalah kepadaku, jangan engkau takut, hai kawan kecil. Aku tidak mau membiarkan engkau menjadi anak yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Aku sangat menyayangimu, aku sangat mencintaimu, hai anak-anakku. Seperti itulah Boas kepada Rut. Haleluya, glory. Jadi bukan berarti, bukan karena harga, bukan karena emas, bukan karena perak. Bukan itu. Tetapi karakter dan sifat yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga di akhir zaman. Engkau dinamai anak-anak Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya. Bukan karena uang orang untuk membeli tanah tersebut. Sekalipun itu berapa harganya dibeli. Mereka tidak mau memberikan. Kenapa? Itu bukan haknya. Bolehkah iblis untuk menawarkan harga kepada mempelai wanita? Berapa hargamu? Saya akan buat kamu menjadi ini. Saya akan buat kamu menjadi itu dan lain sebagainya. Kamu akan menjadi orang terpandang di dunia ini.
Haleluya. Kamu akan jadi begini, kedudukanmu akan jadi begini. Tetapi kita lihat, karena darah Kristus sudah ada di dalam mempelai wanita, tawaran itu tidak akan bisa layak. Tawaran setan tidak akan bisa masuk, tidak akan diterima. Haleluya. Kenapa? Karena sudah ada penawar di sana. Tawaran itu tidak boleh untuk membeli anak-anak Kristus. Dunia ini tidak akan bisa ditawarkan bagi Kristus. Dunia ini tidak bisa ditawarkan juga kepada mempelai wanita. Haleluya. Kita lihat bagaimana pencobaan si setan kepada Kristus. Bila kau mau sujud menyembahku, dunia yang akan aku berikan kepadamu. Oh, bukan seperti itu. Emangnya Kristus pengaruh? Emangnya kita pengaruh bagi hal-hal dunia ini? Tidak akan pengaruh. Hak kesulungan, keistimewaan, sertifikat kita, akte kepemilikan kita. Haleluya.